badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Pada pekan ini seluruh mata akan tertuju ke Yoyogi First Stadium di kota Tokyo, Jepang untuk menyaksikan gelaran turnamen BWF Super 750 Japan Open yang akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dan pada hari ini Rabu, seluruh pemain akan menyelesaikan babak pertama dan sudah kita ketahui hasilnya pada sore hari ini. Sejumlah pemain Indonesia ada yang berguguran, ada juga yang melaju ke babak kedua. Dan yang sangat kita sayangkan dan prihatinkan dan juga tentu ada sebagian yang kecewa adalah tumbangnya atau kandasnya andalan kita dari nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, yang diunggulkan di tempat kedua. Sayang memang diunggulkan di tempat kedua, dan sebagai pemegang peringkat nomor 2 dunia, dia tak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi pemain dengan peringkat 17 dunia, Kanta Tsuneyama dari Jepang. Dalam 2 game saja, Kanta Tsuneyama sudah bisa menyingkirkan Anthony Ginting. Ya, itulah permainan memang, di mana peringkat tidak menjadi jaminan untuk seseorang bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan juga kita sangat kecewa ya, pada hari ini 2 ganda putra kita yang merupakan ganda andalan di masa depan, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, serta Leo Rolly Carnando dengan Daniel Martin, juga harus angkat koper lebih awal. Mereka kandas di babak pertama. Semuanya sudah terjadi. Kita harapkan masih ada kita 3 pasangan di babak kedua yang dimulai besok. Masih ada unggulan pertama, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang tadi mengandaskan perlawanan Cina, Zhao Hadong dan He Jiting. Dan juga kita masih punya pemain senior, pemain veteran, Ahsan Hendra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, dan juga pemain muda yang memiliki target juga pada masa depan akan menjadi andalan Indonesia, yakni pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana yang tadi mengandaskan pasangan dari Malaysia. Mudah-mudahan ketiga pasangan ini akan terus bisa bertahan hingga sampai pertandingan puncak turnamen berhadiah total 850.000 US dollar ini. Sayang, namun diperkirakan apabila mereka semua lolos pada babak kedua, Rian dan Fajar sudah harus bertemu dengan Ahsan dan Hendra di babak perempat final. Di satu sisi kita bisa pastikan akan menempatkan 1 wakil di babak semifinal, namun di sisi lain mereka sudah harus bertarung sebelum pertandingan puncak. Mudah-mudahan dan kita harapkan memang Bagas dan Fikri juga bisa tampil terus menunjukkan tren positifnya dan bisa sampai di babak semifinal. Mudah-mudahan tidak tergelincir sehingga bisa bertemu. Diperkirakan akan terus adalah pasangan dari Cina nomor 2, unggulan kedua, Liang Weqing dan Wang Chang, yang tadi juga mengandaskan perlawanan Pramudia dan Yeremia. Nah, di ganda putri juga kita sangat kecewa karena salah satu andalan kita di ganda putri saat ini yaitu Siti Fadia dan Apriani Rahayu kemarin langsung kandas juga di babak pertama. Jadi kita harapkan mereka bisa menunjukkan grafik yang menaik setelah beberapa kegagalan di turnamen sebelumnya, tapi kali ini justru juga langsung tumbang di babak pertama. Ya, mudah-mudahan ada kabar baiknya dari terus melajunya pasangan Febriana dan Amalia Cahaya Pratiwi ke babak kedua. Pasangan ini sejauh ini sudah bisa menunjukkan, artinya mereka sudah bisa lolos dari hadangan pemain-pemain lawan dari babak pertama. Mudah-mudahan kita harapkan Ana dan Tiwi bisa lolos hingga ke babak berikutnya. Kemudian di tunggal putri, ya kita satu-satunya pemain kita yang lolos karena memang
turnamen Super 750 peringkat menjadi patokan. Satu-satunya pemain kita yang lolos langsung di babak utama, karena memang tidak ada babak kualifikasi di turnamen ini, adalah Gregoria Mariska Tunjuk. Syukur pada kesempatan kali ini dia bisa memenangkan pertandingan di babak pertama kemarin, dan besok akan bertemu dengan pemain Cina Taipei Suo Yunchun di babak kedua. Dalam dua pertemuan sebelumnya dengan Jun, Gregoria selalu menang. Pertama ketika mereka masih sama-sama junior di tahun 2015, kemudian dia memenangkannya lagi di beberapa tahun berikutnya di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan kita harapkan Gregoria bisa tampil baik lagi dan bisa mencapai di babak berikutnya atau babak perempat final. Memang sayang sekali di babak perempat final kemungkinan dia sudah harus bertemu dengan si bola karet dari Jepang. Siapa lagi kalau bukan Akane Yamaguchi. Ya, tapi tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Dan Akane juga pernah dikalahkan oleh Gregoria. Kemudian di tunggal putra kita harapkan juga dengan tumbangnya Anthony Ginting, kita masih ada Chico Auradiwardoyo dan juga Jonathan Christie. Mudah-mudahan Jonathan di kesempatan kali ini bisa menunjukkan performanya memang. Dan dia pada babak kedua hari Kamis nanti akan ditantang oleh Weng Koyang dari Cina. Sementara Chico Auradiwardoyo sudah harus berhadapan dengan pemain nomor 1 dunia, unggulan pertama, baru saja juara di Indonesia Open. Siapa lagi kalau bukan Viktor Axelsen? Ya, bukan yang sesuatu yang tidak mungkin. Memang dalam dua pertemuan yang sudah dilalui dengan Viktor Axelsen, Chico selalu kalah. Pertama di Swiss Open tahun 2020, kemudian di tahun berikutnya 2022, bukan 2020, dia juga kalah di Swiss Open. Nah, mudah-mudahan di sini Chico harus lebih tahan banting, bisa mengejar kemanapun bola yang diberikan oleh Viktor Axelsen, dan jangan ragu untuk bertekad baja bahwa Viktor Axelsen bisa dikalahkan. Demikian ulasan dari saya. Memang ada yang mengecewakan dan ada yang menggembirakan hasil pemain-pemain kita hingga babak kedua pada hari Rabu ini. Silakan subscribe, like and share, juga komen. Bagi badminton lovers, kami nantikan komen-komennya. Salam badminton.